Iya, selamat datang kembali di channelnya One Stop Football, channel yang berisi semua tentang timnas Indonesia. Di video kali ini saya akan membahas mengenai jadwal pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 antara timnas Indonesia versus Jepang, beserta head-to-head timnas Indonesia dan prediksi line up terbaru formasinya. Sebelum melanjutkan ke videonya, jangan lupa ketik like, share, komen, dan subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video update dari kami. Terima kasih. Pelatih timnas Indonesia Sintayong mengungkapkan target realistisnya saat melawan Jepang dan Arab Saudi. Sintayong mengaku bahwa targetnya itu harus terpenuhi agar menjaga asa timnas Indonesia lolos ke fase berikutnya di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Diketahui timnas Indonesia akan melawan Jepang dan Arab Saudi pada lanjutan grup C ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dijadwalkan timnas Indonesia akan menjamu Jepang terlebih dahulu pada 15 November 2024. Kemudian 4 hari setelahnya giliran Arab Saudi pada 19 November 2024. Adapun dua pertandingan tersebut bakal digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Sebelumnya, timnas Indonesia hanya mampu meraih 3 kali imbang dan sekali kalah dalam 4 laga awal grup C ronde ketiga. Hasil tersebut membuat timnas Indonesia kini tertahan di peringkat kelima grup C dengan koleksi 3 poin. Kini setelah belum mampu meraih kemenangan perdana, tim asuhan Sintayong itu bakal menjalani laga sulit ke depannya. Sintayong pun mengungkapkan target realistisnya jelang melawan Jepang dan Arab Saudi. Pada laga pertama melawan Jepang, Sintayong pun sadar betul bahwa lawannya lebih superior ketimbang timnas Indonesia. Dari 4 laga tersebut, Jepang sukses mencetak 15 gol dan hanya kebobolan sekali gol saja. Hal itulah yang membuat Sintayong tahu diri dan menyebut Jepang sulit dikalahkan. Berikut ini merupakan 5 pertandingan terakhir timnas Indonesia di semua ajang yang dijalaninya. Di pertandingan pertama di kualifikasi Piala Dunia 2026 yang digelar pada tanggal 11 Juni tahun 2024 antara timnas Indonesia versus timnas Filipina, dimenangkan timnas Indonesia dengan skor akhir 2-0. Kemudian di pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 lainnya yang digelar pada tanggal 6 September tahun 2024 antara timnas Arab Saudi versus timnas Indonesia harus puas bermain imbang dengan skor akhir 1-1. Kemudian di pertandingan ketiga di kualifikasi Piala Dunia 2026 yang digelar pada tanggal 10 September tahun 2024 antara timnas Indonesia versus timnas Australia harus puas bermain imbang dengan skor akhir 0-0. Kemudian di pertandingan keempat di kualifikasi Piala Dunia 2026 yang digelar pada tanggal 10 Oktober tahun 2024 antara timnas Bahrain versus timnas Indonesia harus puas bermain imbang dengan skor akhir 2-2. Kemudian di pertandingan kelima di kualifikasi Piala Dunia 2026 yang digelar pada tanggal 15 Oktober tahun 2024 antara timnas Cina versus timnas Indonesia, dimenangkan timnas Cina dengan skor akhir 2-1. Berikut ini merupakan head-to-head timnas Indonesia versus Jepang di semua ajang yang dijalaninya. Di pertandingan pertama di kualifikasi Piala Dunia yang digelar pada tanggal 28 Mei tahun 1989 antara timnas Indonesia versus timnas Jepang harus puas bermain imbang dengan skor akhir 0-0. Kemudian di pertandingan kualifikasi Piala Dunia lainnya yang digelar pada tanggal 11 Juni tahun 1989 antara timnas Jepang versus timnas Indonesia, dimenangkan timnas Jepang dengan skor akhir 5-0. Kemudian di pertandingan kualifikasi Piala Asia yang digelar pada tanggal 24 Januari tahun 2024 antara timnas Jepang versus timnas Indonesia, dimenangkan timnas Jepang dengan skor akhir 3-1. Berikut ini merupakan jadwal kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde ketiga match kelima hari Kamis tanggal 14 November tahun 2024 antara timnas Indonesia versus timnas Jepang yang akan tayang pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, live di RCTI dan Vision Plus, dan akan digelar di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Coba prediksikan berapa skor akhir yang didapat antara timnas Indonesia versus Jepang kali ini. Iya, berikut ini merupakan prediksi line up timnas Indonesia untuk menghadapi timnas Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026.
Pada formasi ini, Sintayong diprediksi akan menggunakan formasi andalannya yaitu formasi 3-4-3. Yang pertama, di posisi penjaga gawang Timnas Indonesia memiliki 3 opsi pemain kiper. Di antaranya ada Nadeo Argawinata dari Borneo FC, Hernando Ari dari Persebaya Surabaya, dan Martin Paes dari FC Dallas. Pada posisi ini, Sintayong diprediksi akan menggunakan Martin Paes sebagai penjaga gawang utama Timnas Indonesia. Beralih ke posisi selanjutnya, yaitu posisi center back. Timnas Indonesia akan menggunakan 3 center back saat melawan Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pada posisi ini, Timnas Indonesia memiliki 6 opsi pemain back tengah. Di antaranya ada Jordi Amat dari Johor Darut Takjim, Jai Ijes dari Venezia FC, Rizky Ridho dari Persija Jakarta, Saine Patinama dari Kasepen, Mesilger dari FC20, dan Justin Hubner dari Wolves Wanderers. Pada posisi ini, Sintayong diprediksi akan menggunakan Jai Ijes, Rizky Ridho, dan Mesilger sebagai center back tengah utama Timnas Indonesia. Beralih ke posisi selanjutnya, yaitu posisi fullback sebelah kiri. Di posisi ini, Timnas Indonesia akan menggunakan pemain yang bisa transisi cepat dari depan ataupun ke belakang. Pada posisi ini, Timnas Indonesia memiliki 3 pemain wingback kiri. Di antaranya ada Pratama Arhan dari Suwon FC, Kelvin Verdong dari NEC Nijmegen, dan Saine Patinama dari Kasepen. Pada posisi ini, Sintayong diprediksi akan menggunakan Kelvin Verdong sebagai fullback kiri utama Timnas Indonesia. Beralih ke posisi selanjutnya, yaitu posisi fullback sebelah kanan. Pada posisi ini, Timnas Indonesia juga akan menggunakan pemain yang bisa transisi cepat dari depan ataupun ke belakang. Pada posisi ini, Timnas Indonesia memiliki 5 opsi bek kanan. Di antaranya ada Sandy Walsh dari KP Mechelen, Wahyu Prasetyo dari Malut United, Asnawi Mangkualam dari Port FC, Kevin Dix dari FC Copenhagen, dan Eliano Reinsder dari PC Zwolle. Pada posisi ini, Sintayong diprediksi akan menggunakan Sandy Walsh sebagai fullback kanan utama Timnas Indonesia. Beralih ke posisi selanjutnya, yaitu posisi gelandang atau pemain tengah. Di posisi ini, Timnas Indonesia akan menggunakan 2 pemain yang bisa mengalirkan bola ke depan sekaligus sebagai penyeimbang di lini tengahnya. Pada posisi ini, Timnas Indonesia memiliki 5 opsi pemain tengah. Di antaranya ada Ricky Kambuaya dari Dewa United, Nathan Joawan dari Swansea City, Egy Maulana Fikri dari Dewa United, Tom Haye dari Almere City, dan Ipar Jenner dari FC Utrecht. Pada posisi ini, Sintayong diprediksi akan menggunakan Nathan Joawan dan Tom Haye sebagai gelandang tengah utama Timnas Indonesia. Beralih ke posisi selanjutnya, yaitu posisi winger kiri. Pada posisi ini, Timnas Indonesia akan menggunakan pemain yang kuat dalam penguasaan bola dan punya gerakan tanpa bola yang bagus. Pada posisi ini, Timnas Indonesia memiliki 6 opsi winger kiri. Di antaranya ada Eliano Reinsder dari PC Zwolle, Ragnar Oratmangun dari FCP Dender, Malik Rizaldi dari Persebaya Surabaya, Egy Maulana Fikri dari Dewa United, Witan Sulaiman dari Persija Jakarta, dan Marcelino Ferdinand dari Oxford United. Pada posisi ini, Sintayong diprediksi akan menggunakan Ragnar Oratmangun sebagai winger kiri utama Timnas Indonesia. Beralih ke posisi selanjutnya, yaitu posisi winger kanan. Di posisi ini, Timnas Indonesia juga akan menggunakan pemain yang kuat dalam penguasaan bola dan punya gerakan tanpa bola yang bagus. Pada posisi ini, Timnas Indonesia memiliki 5 opsi pemain winger kanan. Di antaranya ada Witan Sulaiman dari Persija Jakarta, Marcelino Ferdinand dari Oxford United, Malik Rizaldi dari Persebaya Surabaya, Rafael Strijk dari ADO Den Haag, dan Eliano Reinsder dari PC Zwolle. Pada posisi ini, Sintayong diprediksi akan menggunakan Eliano Reinsder sebagai winger kanan utama Timnas Indonesia.
Dan yang terakhir, untuk pemain depan ataupun striker. Di posisi ini, timnas Indonesia akan menggunakan pemain yang tajam di lini depannya. Pada posisi ini, timnas Indonesia memiliki 5 opsi pemain depan. Di antaranya ada Rafael Strijk dari ADO Den Haag, Ragnar Mangun dari FCP Dendert, Hoki Caraka dari PSS Sleman, Dimas Derajat dari Persib Bandung, dan Ole Roumanie dari FC Utrecht. Pada posisi ini, Sintayong diprediksi akan menggunakan Rafael Strijk sebagai striker utama timnas Indonesia. Menurut kalian, apakah timnas Indonesia mampu menang melawan timnas Jepang kali ini? Silahkan kasih komentar kalian di bawah. Dan formasi apa dan pemain mana yang layak menjadi starting line up pada laga ini? Dan jika kalian menyukai video ini, jangan lupa ketik like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih, salam olahraga.